Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD melaporkan para pekerja semakin khawatir terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal tersebut lantaran masifnya penerapan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) seperti ChatGPT. OECD memperingatkan para pekerja global di negara maju dan berkembang bersiap menghadapi gelombang PHK. Peringatan dilontarkan seusai sejumlah perusahaan dunia tertarik mengadopsi kecanggihan teknologi AI ketimbang melakukan rekrutmen karyawan. Satu hal penting yang saya pelajari dari perubahan zaman adalah begitu cepatnya tenaga dan keterampilan manusia bisa digantikan oleh kemampuan teknologi. Dan itu berdampak di berbagai bidang pekerjaan manusia. Bisa jadi, jika kalian tidak cermat dalam membaca situasi masa depan, maka kalian bisa saja tersisi dalam persaingan pekerjaan. Apalagi jika kalian adalah pekerja kelas menengah ke bawah. Tentu saya dan kalian tidak menginginkan hal seperti itu terjadi, dan kalian pasti menginginkan kehadiran teknologi yang canggih akan mempermudah pekerjaan kalian, bukan? Bukan malah sebaliknya, justru teknologi menyisihkan kalian dari persaingan. Agar kalian tetap eksis dalam dunia pekerjaan, tonton terus video ini, karena dalam video ini, saya akan memberikan solusi jenis pekerjaan yang akan tetap eksis dan tidak dilindas oleh zaman meskipun teknologi semakin canggih, terutama bagi kalian masyarakat menengah ke bawah. Mari kita bahas. Jika kalian adalah pekerja kelas menengah ke bawah atau masih sedang dalam mencari pekerjaan, saya akan memberikan kepada kalian gambaran pekerjaan yang memiliki potensi di masa depan. Dan tidak ada salahnya jika kalian mencoba, sebab bisa jadi di antara pekerjaan tersebut memang cocok untuk kalian. Dan bisa jadi itu akan menyelamatkan karir kalian. Berikut adalah potensi pekerjaan yang menjanjikan di masa depan bagi masyarakat menengah ke bawah. Pertama, teknisi tenaga surya. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi listrik, baik sebagai pemasok utama ataupun sekedar sebagai cadangan energi tambahan di rumah atau kantor mereka, itu akan berpengaruh kepada kuantitas pemasangan di rumah-rumah dan kantor. Tentu saja tidak semua orang bisa merakit dan memasangnya sesuai kebutuhan mereka. Mereka pasti membutuhkan tenaga yang ahli di bidang tenaga surya. Dan seorang teknisi tenaga surya harus bisa memasang, merawat, memperbaiki panel surya serta sistem tenaga surya lainnya. Nah, kalian tidak ada salahnya mulai dari sekarang terus mengasah pemahaman dasar tentang listrik, keterampilan teknis, dan pelatihan dalam instalasi dan pemeliharaan panel surya. Jika kalian sudah menguasai keterampilan tentang hal yang berkaitan dengan tenaga surya, seiring dengan meningkatnya fokus masyarakat pada energi terbarukan dan berkelanjutan ini, tentu permintaan untuk teknisi tenaga surya diperkirakan akan terus meningkat. Dan itu adalah peluang bagi kalian jika punya keterampilan di bidang ini. Selanjutnya adalah pekerja konstruksi terampil. Sama dengan keterampilan pada bidang tenaga surya, pekerja konstruksi yang terampil, sehebat apapun teknologi pasti tidak akan bisa mengambil alih sepenuhnya pekerjaan ini. Tenaga ahli tetap akan dibutuhkan. Kalian bisa belajar pekerjaan konstruksi terampil untuk melakukan berbagai tugas seperti tukang kayu, tukang batu, dan pekerja logam dalam proyek pembangunan. Keahlian dalam penggunaan alat konstruksi, pemahaman tentang teknik bangunan, dan kemampuan fisik yang baik tentu sangat membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Dengan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang, permintaan akan pekerja konstruksi pasti juga akan meningkat. Dan itu sangat akan membantu kalian dalam menemukan pekerjaan dan bertahan dalam persaingan di zaman modern. Berikutnya adalah pekerja pertanian terampil. Meskipun teknologi semakin meningkat, tapi tidak akan banyak gunanya jika tidak ada tenaga terampil manusia yang mengoperasikannya, apalagi dalam bidang pekerjaan pertanian. Pekerja pertanian yang terampil akan sangat dibutuhkan untuk mengoperasikan dan merawat peralatan pertanian, terutama pada teknik pertanian modern seperti hidroponik dan aquaponik. Pengetahuan tentang teknik pertanian, keterampilan dalam mengoperasikan mesin pertanian, dan pemahaman tentang praktik pertanian berkelanjutan akan sangat membantu kalian untuk bersaing dan tetap eksis dalam dunia kerja. Selain itu, dengan fokusnya pemerintah pada ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, kebutuhan akan pekerja pertanian terampil akan semakin meningkat, dan itu jelas peluang bagi kalian. Terakhir adalah pekerja teknologi informasi dasar. Pekerja teknologi informasi dasar akan melakukan tugas-tugas seperti dukungan teknis, pemeliharaan perangkat keras, dan pemasangan jaringan komputer. Jika kalian punya pengetahuan dasar tentang komputer, jaringan, dan pemecahan masalah teknis, tentu itu akan sangat membantu kalian di masa depan. Sebab dengan semakin terintegrasinya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan pekerja IT yang dapat menangani tugas-tugas teknik umum akan terus meningkat.
Dan sebagai penutup, sebaik dan sebagus apapun potensi pekerjaan yang kalian ketahui di masa depan, jika tidak ada tindakan nyata yang kalian mulai persiapkan dari sekarang, ya percuma. Seorang motivator hanya akan terus berbicara dan menasihati kalian, tapi tetap kalian yang punya kendali atas diri kalian dalam mengambil keputusan. Begitupun apa yang saya sampaikan di video ini, sebaik apapun potensi pekerjaan yang saya sampaikan, paparkan, tetap saja keputusannya ada pada kalian. Oke, saya harap kalian bisa mendukung saya dan channel ini dengan meninggalkan komentar dan membagikan video ini ke teman yang lain, biar teman kalian juga bisa menyaksikan video ini dan tidak ketinggalan berita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.